Amin. Yesus ada di tempat ini. Biarlah waktu yang berkualitas, yang sangat berkualitas, Amin. tidak berlalu begitu saja. Amin. Ingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Ingat-ingat. Amin. Dalam keadaan suka, keadaan duka, sulit sekali
sekalipun, tetap ingat kebaikan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya mengajak, pagi hari ini saya mengajak kita mengingat kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Satu persatu, kebaikan Tuhan terhadap keluarga, kebaikan Tuhan terhadap anak-anak kita, pasangan kita, pekerjaan, usaha, bisnismu, sekolahmu, kuliahmu, pelayananmu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Pertolongannya sempurna atas setiap kita, pemeliharaannya sempurna atas setiap kita, janjinya ya dan amin. Amin. Oleh karena itu saat kita mengingat akan kebaikan Tuhan, biarlah dari dasar hati kita Amin. yang paling dalam dan keluar dari mulut kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jangan ada yang diam, kita berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Dengan apa? Ya. Selain kami terus melekat kepada-Mu, selain kami terus intim dengan-Mu Tuhan, Amin. selain kami terus memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pagi hari ini Tuhan dengan waktu yang ada, supaya kami sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan. Dan sungguh kami berbeda saat kami pulang. Kami membawa sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami, bahkan yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang punya beban permasalahan secara khusus hari-hari ini di tengah ekonomi yang Tuhan izinkan sulit saat ini, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan terobosan, Tuhan berikan breakthrough dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, angkat kedatangan kita Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu dan kami siap menerima segala berkat firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang tahu tepuk tangan yang paling kasih buat Tuhan Yesus. Kanan kirinya kasih senyum terbaik hari Minggu ya. Kasih tos kanan kirinya bilang begini, hari ini spesial, bilang ya. Hari ini spesial. Siap terima berkat spesial, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Terima kasih worship leaders dengan seluruh lima musik. Sungguh sukacita yang luar biasa. Kembali saya boleh hadir di tempat ini. Bapak Ibu sebagian sudah sangat familiar dengan muka saya. Saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Semuanya shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Makanya saudara dan kita semua gereja ini, ya, wah, saya surprise sekali karena baru setelah renovasi ya, baru saya kembali ke sini, diberi kesempatan melayani di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, langsung dengan waktu yang ada. Dan memang betul ini, gak usah diganti dulu, sabar ya. Memang betul ini, tema kita di tahun 2025 tepat ya, the year of harvest. Oleh karena itu saya akan terjemahkan lebih lagi arti pentingnya, apa yang harus kita lakukan di tahun ini, khusus tahun ini. Khusus tahun berapa? 2025. Kenapa? Karena tahun ini memang spesial. Jarang Bapak Ibu kalau kita ikuti perjalanan gereja kita, lebih yang di bawah pembinaan Pak Niko, khusus di highlight betul-betul dari A sampai Z, dikupas habis atmosfernya, tanda-tandanya, konfirmasinya, apa yang harus dilakukan, pengertian bagi setiap keluarga demi keluarga, bagi anak-anak kuliah, itu diterjemahkan sedemikian detail seperti tahun ini. Beda. Tahun ini spesial. Tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Saudara mulai berpikir-pikir, ini kan penuaian sudah lama digaung-gaung, beda.
Perhatikan baik-baik. Saya berikan judul masa penuaian 2025. Amos 9 ayat 11 sampai 15 kita buka dulu ya. Kita melihat sisi yang lain dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dan apa yang terjadi, apa artinya ya. Sudah ada di nama Tuhan. Ada sukacita katakan amin. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Terus aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Terus aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. 13 lebih keras. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pemilik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. 14 belum dibuka, sabar ya. Tadi kata aku akan memulihkan. Sudah berikutnya dibuka. Iya, oh belum. Ya, 2, 3. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Terus mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Terus terakhir lebih keras. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Yang sudah membaca firman Tuhan dan percaya firman Tuhan pasti terjadi, katakan amin. Katakan amin. Paling tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau sudah membaca dari Amos 9 ayat 11 sampai 15 ini, ada 2 arti penting. Kalau bicara masa penuaian, saya nggak perlu tanya yang terlalu banyak, terlalu jauh. Saudara pasti di pikiran saudara, di hati saudara, di benak saudara, di pemahaman saudara, pasti langsung ingat bicara jiwa-jiwa. Ini pasti bicara tentang penuaian jiwa-jiwa di segala generasi, di segala usia, segala background. Betul, tidak salah, itu benar. Itu goalnya, tepat sekali. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, buat kita, gereja Tuhan, arti bahwa memang hari-hari ini, tahun ini ada masa penuaian yang begitu besar, itu artinya apa buat gereja? Artinya apa buat saudara? Artinya apa buat keluarga saudara? Mungkin saudara, waduh Pak, saya kan bukan pelayan, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta. Berarti bukan saya dong yang menuai. Mungkin ada pertanyaan seperti itu, ada klaim seperti itu. Hari ini saudara akan clear, akan jelas dari apa yang kita baca di Amos 9 ayat 11 sampai 15 ini, menunjukkan tanda akhir zaman, betul-betul akhir daripada akhir zaman. Tandanya Amos 9 ini terjadi. Dan itu bukan hanya untuk orang yang dituai, itu bukan hanya untuk goal yang kita sedang susun, bahwa memang betul target akhirnya ada penuaian jiwa. Tapi itu juga buat saudara dan saya, buat gereja Tuhan, buat keluarga kita, buat anak-anak kita bagi yang sudah berkeluarga dan berkeluarga, buat generasi muda, SMP, SMA, kuliah, semua generasi muda, generasi Yeremia. Paling tidak pagi hari ini ada 2 arti. Perhatikan baik-baik. Arti yang pertama, kalau di Amos tadi kita sudah baca ayat 11 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saya bacakan ya, coba dibuka slide-nya, di slide berikutnya. Dan dikatakan aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saya tulis di situ, merujuk pada restorasi dinasti Daud yang secara lebih luas pemulihan kerajaan Allah di bumi. Ini perjanjian lama, tapi sudah mengacu pada pemulihan kerajaan Allah di bumi. Ini bukan sekedar, perhatikan, bukan sekedar pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan rohani tentu saja. Tetapi di situ ada, perhatikan, pemulihan moral dan sosial. Katakan moral, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, moral dan sosial.
Jadi bukan hanya bicara fisik, tidak hanya bicara rohaninya, tetapi juga mentalitas secara pribadi, juga mentalitas untuk bersosialisasi. Mulai sedikit-sedikit sudah mulai pernah. Oh, kalau bicara atmosfernya, bicara masanya, bicara trennya, itu masa penuaian, atmosfer penuaian, berarti di situ ada perubahan moral, ada perubahan interaksi, ada perubahan karakter. Siapa yang berubah? Pertanyaannya sederhana. Kalau dikatakan di sini dulu sudah ada pondok Daud. Yang percaya katakan amin. Perjanjian lama maka zaman, tentu saja namanya pondok Daud berarti zaman siapa? Zaman Daud. Ya, sudah. Tetapi roboh. Dan dikatakan di Amos tadi, pada hari itu aku akan mendirikan kembali. Pertanyaan sederhana, ada apa di pondok Daud? Kok sampai mengena di hati Tuhan? Atau lebih tajam lagi, ada apa dengan Daud? Kok sampai Tuhan mengangkat kembali pondoknya orang yang bernama Daud? Masih ada sesuatu. Kalau saudara merecall sebuah cerita, sebuah sejarah zaman dahulu, dan saudara panggil kembali, dan saudara ceritakan kepada anak-anak saudara, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Yang percaya katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya, belum pasti ada sesuatu. Ayo, pagi-pagi ayo senggol sebelahnya. Ini ada pesan penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah membaca firman Tuhan dan melihat runutannya, oh kenapa ya perjanjian lama ada pondok Daud, kemudian bahkan sudah rubuh, bahkan di akhir daripada perjanjian lama, kita di akhir perjanjian lama ya, di masa perjanjian sudah juga mau berapa ratus tahun berikutnya, tapi masih diangkat lagi, bahkan dinubuatkan untuk nanti akan terjadi sesuatu yang besar. Saudara-saudara, slide berikutnya dibuka. Pemulihan pondok Daud adalah janji Allah yang indah. Sudah tahu, sudah mengerti tentang pengajaran ini. Melalui doa, pujian, penyembahan yang dilakukan secara bersatu, kita dapat mempercepat datangnya pemulihan. Pemulihannya sedang terjadi. Pondok Daud bicara doa, pujian, penyembahan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Karena DNA kita DNA pondok Daud sudah jelas itu. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Doa, pujian, penyembahan. Katakan bersama. 1, 2, 3. Doa, pujian, penyembahan. Clear. Tetapi yang menjadi masalah, pemulihan itu harus terjadi. Masa-masa ini, pertanyaannya sederhana, sudahkah terjadi dalam hidup kita? Sudahkah terjadi atas anak-anak kita? Sudahkah terjadi atas keluarga kita? Sudahkah terjadi atas keluarga besar kita? Mulai kita periksa. Ini arti masa penuaian. Yang mengerti boleh katakan amin. Oh, kalau Tuhan bicara kepada gembala, kepada pemimpin tentang masa penuaian, itu tidak saja bicara menuai jiwa-jiwa, yes menuai jiwa, tetapi juga bicara tentang bagaimana kita, saudara dan saya, keluarga kita dipulihkan kembali. Doa, pujian dan penyembahannya semakin pulih, semakin kuat apinya. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang sudah berdoa memuji penyembah Tuhan katakan amin. Hari-hari ini apinya semakin diperbesar, hari-hari ini apinya semakin membara, antusiasnya semakin luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak akan bisa tahan lagi. Mau di kantor, mau di rumah, di jalan, di mobil, saudara akan berdoa, saudara memuji Tuhan, saudara akan tetap dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada sukacita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beda saudara, gelombangnya beda. Dulu jujur saya setiap ke kantor dia pasti berdoa. Datang, saya masih bekerja sekalipun mengembalakan di Lenteng Agung GPLE, ya LE. Karena singkatannya LACC. Sengaja kita punya singkatan itu, bukan berarti LE-nya Lenteng Agung, Life Abundant Community Church. Taruhkan itu sebagai satu visi gereja. Saya masih bekerja. Setiap kantor saya duduk itu berkat gereja. Saya berdoa. Sekalipun ada karyawan mungkin ada sekretaris datang, tunggu. Tapi gelombangnya hari-hari ini berbeda, tahun ini berbeda. Di jalan doa terus, saya sampai kaget. Biasanya saya berdoa itu doa Bapak kami, udah pasti doa Mazmur 23 sudah iya, Mazmur 91 iya, setiap hari.
Tapi nggak tahu kenapa sudah saya pagi doa itu, tapi di jalan tiba-tiba Tuhan gerakan lagi, doa lagi di jalan. Ya bersyukur karena ada fasilitas diberikan driver, jadi saya masih bisa konsentrasi berdoa, baca kita nggak pernah berdoa. Sampai hari ini setahun paling tidak 1 kali. Terus baca. Bahkan sekarang rema dari pembacaan kita semakin banyak, saya bingung. Kok ini bagus ya, catat lagi. Atmosfernya berbeda. Yang mengerti katakan amin. Nah pertanyaannya, kalau saudara dan saya kita belum mengalami itu, Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita introspeksi dan koreksi, kita cek. Aduh kok kayaknya saya belum ya, berarti saya belum menangkap. Aduh kok kayaknya saya masih asik-asik, santai aja, biasa-biasa aja. Saudara, saya mau berdoa buat kita semua. Segera suruh tangkap betul-betul, suruh tangkap baik-baik. Keadaan tidak semakin baik. Di luar sana sudah beredar berita, ini bukan saya menggosip, bukan. Indikator semuanya menurun. Puncaknya nanti masih diprediksi 2026. Puncaknya. Tapi akan ada pembalikan di 2027. Tapi kan 2027 masih belum, Bang. Dan kita belum tahu. Itu masih prediksi. Ekonom semua. Ada memang buatan, ada. Tapi belum. 2027 masih nanti. Sekarang tahun berapa? 2025. Jangan sampai kita di masa-masa yang sulit, justru kita nggak menangkap kebenaran firman Tuhan, tidak menangkap visi Tuhan, kita yang tumbang, kita yang menjauh dari Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Kita justru tangkap, maju, bahkan dikatakan di sini kita dapat mempercepat. Yang siap dipercepat, katakan amin. Pemulihannya dipercepat, kesembuhannya dipercepat, perubahan moralnya dipercepat, perubahan karakternya dipercepat. Yang percaya katakan amin. Siapa yang gak suka orang tua? Siapa yang gak merindukan orang tua kalau anak-anaknya mengalami perubahan karakter seperti Kristus tapi dipercepat? Sukacita. Saya yakin pasti sangat sukacita. Yang bersukacita katakan amin. Bukankah itu cita-cita orang tua? Apalagi kalau lihat anaknya masih nakal, masih sulit dikasih tahu, ngeyel terus, udah tahu ya, zaman sekarang kasih itu, kalau diajarin 1 jawabnya bisa 7. Yang sekarang dia, waduh, papa nggak ngerti sih, mama ini sekarang digital, apa udah gampang semua. Apa barang fisik hilang semua, saudara. Itu kebiasaan anak sekarang, barang fisik nggak tahu apa, kartu apalah bisa hilang. Identitas, kartu sekolah, pokoknya sifatnya fisik mereka sangat tidak aware. Itu kebiasaan zaman saya masih punya anak. Ya yang paling kecil mau SMA ya. Tetapi itu pun masih termasuk generasi yang terakhir ya. Paling saya boleh katakan yang sangat tidak aware terhadap barang fisik. Semua seolah-olah digital selesai. No. Perlu digital untuk mempercepat, mempermudah. Yes. Ada layar digital, yes, mempercepat saudara menyerap firman Tuhan yang saudara baca. Tapi saya mau katakan amin. Ada aplikasi digital, ya mempermudah saudara membaca Alkitab. Bukan aplikasi lain yang saudara download di handphone saudara. Ada suka kita katakan amin. Ya, cek lagi aplikasinya. Saya pernah itu saya pilih memang yang Bible dengan beberapa bahasa, dulu aja renungan yang kira-kira sangat bermakna. Percepat Bapak Ibu. Dikatakan lagi ketika kita bersatu dalam hati dan pikiran, kita membuka jalan bagi Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kita dan membawa perubahan. Katakan membawa perubahan. Lebih keras lagi, katakan membawa perubahan. Siapa tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya itu, yang rindu hidupnya membawa perubahan, angkat tangannya, jangan ragu-ragu. Oh begitu, taruh di dada, ambil sikap sebentar, berdoa, tutup mata berdoa. Tuhan Yesus, kurang keras, Tuhan Yesus, ajar aku setiap hari membawa perubahan yang dahsyat sesuai firman-Mu, sesuai tuntunan-Mu. Roh Kudus ajar aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat kita. Kenapa saya katakan kita harus berdoa begitu? Karena hanya Roh Kudus yang bisa bekerja di tengah-tengah kita membawa perubahan dahsyat. Perubahan dahsyat itu apa?
Miracle. Perubahan dasar itu apa? Mujizat. Perubahan dasar itu apa? Terjadi di luar akal kita. Terjadi di luar perhitungan kita. Berujung saudara menerima kebaikan. Berujung saudara diupgrade. Berujung saudara terima promosi. Berujung saudara terima bonus. Siap terima bonus tahun 2025, katakan amin. Saudara jangan lihat sekeliling saudara akan distract, saudara akan bingung nanti. Fokus dengan janji Tuhan. Yang mau fokus katakan amin. Tunjuknya diangkat yuk, pagi-pagi tunjuknya diangkat begini. Tunjuk ke depan, tunjuk ke saya boleh. Bilang begini, fokus. 1, 2, 3. Ada sukacita katakan yes. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami di Lenteng Agung Bapak Ibu LACC sudah melakukan beberapa langkah tahun lalu, termasuk bagaimana menangkap dan menerjemahkan kepada jemaat supaya kehidupan DNA doa pujian penyembahan itu semakin kuat. Makanya kami punya program setiap bulan sekali, itu ada namanya hari Minggu, Sunday Worship. Saya tidak sedang promosi, saya share bagaimana Sunday Worship itu begitu berdampak dalam perjalanan gereja kami di Sunday Worship itu apa bedanya dengan ibadah biasa? Beda. Ibadah yang sekarang kita lakukan persis seperti ini, sama itu kami lakukan di ibadah 1, ibadah 2. Tetapi 1 bulan sekali di ibadah 3 sore hari kami mengundang ada hamba Tuhan yang memang DNA-nya sangat kuat, termasuk pembicaranya, termasuk bisa jadi seorang penyanyi, penyembah, bisa jadi hamba Tuhan pemusik, bisa. Ini salah satunya. Bahkan ada yang juga dari gereja lain, artinya GBI lain, tidak masalah. Ini terakhir saja, sebenarnya cukup banyak, tapi 2 saya sampaikan. Ada Brian Kandani, ada Barry Ligumahua berserta istri. Kemudian kami buat lagi yang berikutnya di bulan berikutnya, ini bulan Februari ada Josia sudah tahu ya, itu adalah salah satu singer bertalenta luar biasa yang dipakai Tuhan dari Sawangan, tetapi ditarik oleh Pak Niko juga untuk bergabung di HMM Ministry Worship, HMM Worship. Nah itu juga tentu saudara kenal. Kalau saudara yang pelayanan MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat, itu ada Pastor Gunadi, kemarin kita undang, sangat memberkati, mendorong jemaat untuk semakin cepat. Sekali lagi, semakin apa? Cepat, karena ini era percepatan. Tangkap baik-baik, era apa? Percepatan. Orang lain boleh bilang perlambatan, penurunan, decline, bla bla bla, silakan. Tapi tangkap visi Tuhan, percaya firman Tuhan. Hari-hari ini era apa? Percepatan. Yang percaya percepatan katakan amin. Begitu tangkap ini saudara. Kalau saudara perlu gizi lagi, perlu vitamin lagi, saudara harus masuk dalam satu dimensi pelayanan yang memang membuat doa pujian penyembahan saudara semakin membara di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang hari ini kebetulan memang ini tepat. Jadi waktu saya kemarin ke Sawangan mengikuti ada tributnya Pak Almarhum Pak Lisa, saya bertemu seorang hamba Tuhan, saudara sangat pasti juga ada yang tahu, terutama anak muda. Coba buka slide berikutnya. Ini anak muda yang sudah sangat saya sendiri favoritkan, saya ngefans berat juga dengan dia. Ya, ada yang tahu namanya siapa? Nah, yang muda-muda yang jawab. Siapa namanya? Waktu itu dia pelayanan di Sawangan, diundang, sangat memberkati luar biasa. Saya minta supaya dia foto dan saya dari dia muda saya sudah sangat fans, termasuk bapaknya tentu saja. Ya. Nah, saya dapat tangan sama dia, kemudian itu di kantor sekretariatnya Sawangan di ruang pastori, dan saya bilang kalau ada waktu nanti boleh ya kami undang ke gereja. Oh siap, dimanapun saya diundang melayani, saya usahakan atur supaya kami bisa datang. Dan ternyata benar hari ini Bapak Ibu sore nanti terjadi. Jadi tanggal 23 Maret jam 5 sore, coba buka slide-nya, dia akan bawa tim namanya ASN Joyful Noise. Dan ini timnya, bukan hanya dia yang datang, saudara. Dia bilang, saya Pak, saya datang sama tim ya, udah gak usah pikirkan PK-nya, pokoknya kalau Bapak ada berkat boleh bagi, kalau enggak ya sudah, gak usah pusing. Yang itu kami memberkati, gak mungkin Bapak Ibu ya, kami memberkati. ASN Bapak tahu berarti Echa Sumantri and Joyful Noise. Nah itu sebelah kiri kanannya
Itu Josia, kemudian ada istrinya juga. Saya surprise sekali. Nanti sore mereka akan datang memberkati kami di Hotel Kartika One LACC. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada sukacita, katakan amin. Untuk mendapatkan vitamin terbaik, gizi terbaik, memang perlu ekosistem supaya terjadi yang namanya pemulihan yang dipercepat. Pemulihan apa? Untuk daunnya dipercepat, pemulihan kehidupannya dipercepat, pemulihan moralnya dipercepat, dan pemulihan sosialnya dipercepat. Katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Langsung yang kedua, hanya dua ya. Amos 9 ayat 13. Nah ini, tadi kalau yang pertama bicara pemulihan pondok daun. Katakan yang pertama pemulihan pondok daun. 1, 2, 3. Artinya sudah tahu penerapannya dan dampaknya kepada kita sudah tahu. Yang kedua, munculnya pemimpin baru. Bicara masa penuaian, yes, tentang jiwa-jiwa. Tetapi bicara masa penuaian juga akan muncul yang namanya pemimpin baru. Anak-anak saudara di lingkungan gereja ini, di lingkungan keluarga saudara akan muncul pemimpin baru. Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya jadi pemimpin? Tidak ada, semua pengen anaknya bisa jadi pemimpin. Nah ini tangkap baik-baik. Dikatakan sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Bayangkan pembajak Bapak Ibu menyusul penuai. Sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak masuk akal. Mau cepat sebagaimana cepat, namanya masih dibaca. Tapi dia saking cepatnya dia bisa nyusul penuai. Tapi perhatikan yang berikutnya. Penabur benih, pengirik buah, penabur benih, pengirik buah menyusul penabur. Jadi muter lagi. Sudah dipanen, sudah dituai, pengirik buah, muter lagi. Menyusul apa? Penabur benih. Kalau tidak ada pemimpin baru, nggak terjadi. Mau sekuat apa? Nggak ada. Kamu perlu kerjasama dan perlu munculnya pemimpin baru yang mengerti boleh katakan amin. Makanya anak-anak sekarang, anak-anak Tuhan sekarang, apalagi yang jujur saya lihat, anak-anak kita yang sungguh-sungguh anak muda generasi ini, yang mereka banyak sekali jadi pemimpin di komunitasnya. Saya dengan mata kepala sendiri melihat, menyaksikan. Waktu ketemu guru-gurunya, saya tanya, ibu gurunya siapa? Ada nggak? Boleh ibu itu? Oh ada. Oh dia dulu ketua Rockris di tempat kami. Yang satu lagi SMA itu ketua Rockris di tempat kami. Yang satu sekretaris di tempat. Apapun itu posisinya, mereka jadi pemimpin. Sangat bersyukur. Orang tua yang bersyukur, katakan amin. Saudaraku, bukankah itu yang menjadi kerinduan kita sebagai orang tua dan juga kerinduan anak-anak muda? Slide berikutnya dibuka. Kita baca bersama. Ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Belum. 2 Timotius 2 ayat 2. Langsung. Yang di slide berikutnya. Oke, sudah ada di layar. Siap baca, diberkati firman Tuhan, katakan amin. 1, 2, 3. Apa yang telah kau dengar daripadaku, apa? Firman banyak suci. Terus yang juga apa? Cakap mengajar orang lain kepada orang-orang yang dapat apa? Dapat apa? Lebih keras lagi, dapat dipercaya. Bukan dapat mengerjakannya, bukan dikatakan kepada yang ahli mengerjakannya, kepada skillnya yang expert, kepada yang ilmu pengetahuannya sangat lengkap. Tidak disebut. Itu bicara skill, bicara knowledge. Tapi ada satu faktor yang lain, bicara attitude, bicara karakter. Kalau bicara orang yang dapat dipercayai, bukan bicara skill, bukan bicara knowledge, tapi bicara apa? Karakter. Tengok dulu kanan kiri ya, bicara karakter dulu. Ya. Saya mengalami Bapak Ibu, singkat saja, bagaimana karakter menentukan. Dari saya masuk bekerja sebagai staf biasa, puji nama Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang orang lain tidak bisa kerjakan, tapi disuruh dipaksa. Karena saya nurut dan saya bisa dipercaya saat itu. Kamu ini beresin, kamu ini. Bahkan pekerjaan yang levelnya di atas saya, yang menurut bos mereka nggak bisa kerjakan, saya disuruh beresin.
Kalau orang luar bilang, orang dunia bilang, saya jadi tempat sampah. Betul. Gak bisa sono sini. Karena saya dianggap bisa dipercaya dan bisa menyelesaikan masalah, makanya dikasih. Saya tidak mau. Karena saya bisa menyelesaikan itu, saya bersyukur, saya happy, saya bisa menyelesaikan orang yang orang lain tidak bisa selesaikan. Bahkan yang saya selesaikan itu, yang senior saya tidak bisa selesaikan. Udah saudara, pada akhirnya, pada ujungnya, skillnya yang lebih jago, yang bisa menyelesaikan atau yang tidak bisa. Yang bisa apa yang tidak bisa? Bisa. Sampai pada satu titik akhirnya promosinya datang. Mulai naik, mulai dipercepat, mulai naik. Sampai akhirnya yang senior tadi sama dengan saya, sampai lagi saya diangkat jadi bagian tim. Itu tahun 2000-an. Dan saya lakukan itu sama persis. Saya tambahkan ini tidak saya siapa, tapi saya lalu kan 1 Februari kaget luar biasa. Saya sudah puji Tuhan, saya bersyukur. Dan dalam perusahaan di perusahaan properti nasional Indonesia sudah terposisi yang puji Tuhan. Levelnya dari top manajemen percaya salah satu direktur di sana, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tapi Bapak Ibu 1 Februari kemarin tanpa pernah saya bayangkan tiba-tiba muncul, saya ditelepon sama Big Boss. Edwin, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Ini keluarga sudah diskusi, sudah setuju, kamu dipercaya naik jabatan. Tidak pernah terbayang. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Karena yang saya saat ini itu mereka itu senior saya yang sudah sama jabatannya dengan saya. Tiba-tiba Big Boss ngomong begitu, berarti saya naik dan kemudian benar kejadian. Kemarin saya langsung dikasih, begitu SK sudah turun, langsung dikasih tugas nih, kamu atur ya si ini yang dulu adalah senior, termasuk usia, termasuk jabatan. Ada masa percepatan. Sampai sini mengerti, katakan amin. Mantap. Jangan dianggap ini cerita biasa. No. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, coba kita satu ayat terakhir kita buka, ya. 1 Timotius 4:12. Ya. Dikatakan jangan seorang pun berkorban. Kita baca dengan suara yang keras, terutama generasi Yeremia. 1, 2, 3. Jangan seorang pun berkorban karena engkau muda. Terus jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Terus dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan bagi orang. Jangan pernah kita merasa minder. Kalau bicara minder, saya orang paling minder dulu. Kenapa? Hampir nggak lulus sekolah. Kampus hampir di depan dari kampus. Betul. Saking nakalnya. Akhirnya lulus. Puji Tuhan. Merantau ke Jakarta. Dapat kesempatan, saya punya ada sedikit dana, saya sekolah S2. S2-nya bukan S2 bisnis, bukan. S2-nya MTH. Nyambung, tidak apa-apa, pokoknya belajar firman Tuhan. Yang saya ambil khusus untuk Christian leadership, saya pakai untuk di marketplace. Puji Tuhan, setelah masuk dapat posisi lumayan middle management, tapi yang senior dikasih beasiswa untuk sekolah lagi. Ini udah mau selesai Desember wisuda. MBA tetapi untuk standar Indonesia, jadi dinamakan MM Strategic Innovation. Karena MBA tidak boleh di Indonesia. Dikasih biasa. Dari yang hampir tidak lulus, puji Tuhan ini mau S2 sudah mau 2. Tak pernah terbayang. Sama sekali tidak. Tidak boleh kita minder, tidak boleh kita menganggap rendah diri kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Maju terus, semua bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik dari Tuhan. Dan saya sampaikan juga dalam perjalanan di LACC, Bapak Ibu, kami sudah tahun lalu bulan September kami membuat satu terobosan sama bergerak di doa pujian penyembahan, yaitu live recording. Live recording ini seperti membuat recording di studio. Nah, gereja kami cukup untuk membuat itu karena sudah direnov, jadi bisa untuk live recording. Nah, ada perjalanannya. Sesi pertama adalah, coba dibuka, perjalanannya adalah iman, ada I, ada M, ada A, ada N. Coba slide berikutnya langsung. I itu sesi pertama sudah
kami siapkan. I artinya in you, M-nya my provider, A-nya a sweet grace, dan N-nya no one else. Tapi baru I, ya. Dan itu covernya, coba dibuka lagi, singkat saja. Coba dibuka. Nah, ini cover pertamanya, in you. Dan per kemarin tanggal 20 Bapak Ibu, kami sudah rilis itu di channel kami di LACC Worship, ya, untuk pertama kalinya. Dan saya baru pertama kali juga announcement secara resmi di mimbar itu baru hari ini. Jadi saudara dan saya hari ini menjadi saksi dari satu sejarah perjalanan gereja. Ada sukacita, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan juga sudah rilis, coba dibuka berikutnya. Nah, ini sudah rilis di Spotify. Jadi ini bukan recording biasa, tapi yang layak secara kualitas, secara audio, secara visual, layak dan harus mendapatkan izin, karena untuk upload ke Spotify tidak gampang. Harus mendapatkan, semuanya resmi dan bisa dinikmati, bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi berkat bagi banyak bangsa manusia, karena sudah online dan live, sudah ada live recording. Ini adalah bentuk pengabdian, bentuk karya, bentuk bagaimana anak-anak muda yang kita kumpulkan dalam konteks LACC Worship itu berkomitmen mereka untuk mau jadi berkat, untuk betul-betul melalui pemulihan Pondok Daud mereka berdampak dan berujung apa? Masa penuaian. Berujung apa? Jiwa-jiwa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mulai menangkap dengan jelas katakan amin. Ini sudah ada bagian saudara, bagian saya. Ada sukacita katakan amin. Katakan yes. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang kita semua mau berdiri. Kita mulai berdiri. Saya undang musik. Renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini. Arti masa penuaian tidak hanya sebatas yang kita ketahui sebelumnya, tapi ternyata ada bagian saudara dan saya yang mengalami satu perubahan, yang mengalami satu persiapan, dan tentu mengalami berkat. Pemulihan Pondok Daud yang selama ini kita dengar, kita jalani, kita hidupi, ternyata Tuhan boosting lagi, memberikan boost lagi, supaya dimanapun saudara berada, dimanapun saudara melangkah, dan saya mau katakan setiap tarikan nafas kita pun kita sedang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang Tuhan inginkan atas yang ini, sehingga berdampak penuaian, berdampak jiwa-jiwa. Sadari betul bahwa akan ada pemimpin-pemimpin baru. Dukung anak-anak muda ini. Nah, saudara pun masih bisa jadi pemimpin. Tidak hanya yang muda-muda saja. Kalau saudara mau menangkap akan hal ini, kita satukan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita ada dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami sudah memahami dan semakin memahami arti daripada masa penuaian. Tidak hanya kami mengerti bicara jiwa-jiwa, tidak hanya kami mengerti bicara kami harus menginjil, tetapi kami mengerti ada bagian kami yang harus dipulihkan. Lebih lagi. Pondok Daud harus dipulihkan. Amin. Pondok Daud harus dipulihkan dalam keluarga kami, anak-anak kami, bahkan pelayanan kami. Kami akan berikan wadah-wadah baru, kesempatan baru, supaya pemimpin-pemimpin baru muncul untuk penuaian yang besar tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita berkata setiap kita terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapkan hati kita dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Bersiaplah terus, kau akan dipercaya. Amin. Kau dipercaya. Amin. Perbesar kapasitasmu. Amin. Dipakai Tuhan lebih lagi.
Sekalipun keadaan sulit, engkau mengalami terobosan. Sekalipun keadaan sulit, engkau akan menjadi pemimpin. Sekalipun keadaan sulit, engkau akan membawa jiwa-jiwa datang pada satu masa berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat dulu tangan kita di depan Tuhan. Kiranya satu kali lagi katakan. Kami akan berdoa untuk doa firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tetap bersatu hati. Kami bersyukur buat karyamu yang luar biasa pagi hari ini. Dan sebelum kami menerima doa berkat pagi hari ini, kami akan berdoa untuk persembahan. Segala hormat puji kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang bersuka cita, terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Semua diberkati firman Tuhan, amin. Mari kita bangun setiap hari doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang selanjutnya, persembahan umum. Saudara, kita persiapkan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk kami terus membangun doa, pujian, penyembahan kepadamu setiap hari ya Bapa. Terima kasih berkati Bapak Pendeta Erwin ya Tuhan yang sudah membawa kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati gereja, keluarga, pelayanan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan memberkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberi, Tuhan juga memberkati gereja yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Dia
Tuhan. Siap terima berkat Tuhan, berkat yang spesial itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dan siap masa penuaian, sama-sama katakan amin.